wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa usolli wa usallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada sesi yang kedua ini kita melanjutkan kembali membaca Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani, murid dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada pembahasan berkaitan dengan masalah bahwa Al-Quran adalah kalamullah, ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, firman-Nya Allah, dan Al-Quran bukan makhluk. Para ulama rahimahullah ta'ala mereka telah menegaskan sebagaimana pada pertemuan sebelumnya bahwa Al-Quran min kalamillahi subhanah. Al-Quran adalah merupakan kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kalamullah sifatun min sifatihi. Kalamullah adalah salah satu sifat di antara sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sifatullahi subhanahu wa ta'ala, dan sifat-sifatnya Allah ghairu makhluqah, bukanlah makhluk. Kemudian kami telah menyebutkan dalil-dalilnya berkaitan dengan masalah ini. Dan para ulama mereka telah bersepakat. Ya, para ulama telah sepakat, telah ijma' ala takfiri man qala bi khalqil Qur'an, terhadap kafirnya orang yang berkeyakinan Al-Quran adalah makhluk. Qala al-imamu Malik rahimahullah, Imam Malik mengatakan, man qala al-Quran makhluk, barang siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, yuja' darban, maka dia dipukul, ya, wa yuhbas hatta yamut, ya, dia dipukul, dia dihukum sampai mati, begitu. Wa qala Syafi'i, dan Imam Syafi'i mengatakan Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluk, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Imam Ahmad berkata, man qala Al-Quran makhluk fahuwa indana kafir, barang siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia menurut kami adalah apa? Kafir. Nah, ini Masya Allah perkataan para imam, ya, umat ini, ya, Imam Malik, kemudian Imam Asy-Syafi'i, dan juga Imam Ahmad. Wa qala Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, Imam Az-Zahabi mengatakan, amma takfir man qala bi khalqil Qur'an, adapun pengkafiran bagi orang yang berkeyakinan Al-Quran adalah makhluk, telah diriwayatkan an sa'iril a'immatis salaf, telah diriwayatkan dari para imam as-salaf, fi asri Malik wa Thawri, di zamannya Malik dan Al-Thawri, kemudian di zamannya Ibnu Mubarak dan Waqi, kemudian di zamannya Asy-Syafi'i, sampai, ya, kepada zaman kita sekarang ini. Ini di zamannya siapa? Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi itu di antara ulama yang hidup di era sekitar tahun 600 atau 700 Hijriah. Ya. Sehingga bahasa gampangannya berkaitan dengan masalah ini, senantiasa para ulama, ya, menukil dan juga memegang prinsip ini dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan sekarang kita di era tahun 1400-an, 446. Maka kita juga berkeyakinan sebagaimana para ulama salaful ummah berkeyakinan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran bukan makhluk, dan barang siapa yang meyakini bahwasanya Al-Quran makhluk, maka dia kafir.
Inilah keyakinan kita. Ya. Kemudian Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala beliau mengatakan berkaitan dengan masalah ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kata Imam Al-Muzani, wa kalimatullahi wa qudratullah wa na'atuhu wa sifatuhu kamilatun ghairu makhluqatin. Ya, kalimat-kalimat Allah, kudrahnya Allah atau kekuasaannya Allah dan sifat-sifatnya Allah adalah kamilatun, sempurna. Ghairu makhluqatin, bukan makhluk. Daimatun azaliyatun, sifat-sifat tersebut selalu daimat, yaitu selalu ada, abadi. Dan azaliyat, azali, yaitu tidak bermula dari ketiadaan. Itu namanya azali. Walaysat bimuhdasatin, dan tidaklah merupakan hal yang muhdatsatin, hal yang baru. Fatabid, ya, yang dimana hal baru ini bisa lenyap. Jadi sifat-sifatnya Allah itu bukanlah hal yang baru, ya, sehingga bisa lenyap. Walakana rabbuna naqisan, dan Rabb kita juga tidak memiliki naqisan, tidak memiliki kekurangan. Fayazid, sehingga butuh yang namanya tambahan. Jallat sifatuhu an shibhi sifatil makhluqina. Maha mulia sifatnya dari shibhi, dari keserupaan dengan sifat-sifat makhluknya. Wa qusarat anhu fitanul wasifina qaribun bil ijabati inda su'ali. Dan kecerdasan pikiran makhluk tidak mampu untuk mensifatkannya. Maksudnya kecerdasan yang dimiliki oleh makhluk, ya, tidak mampu untuk mensifatkan sifat-sifat Allah secara menyeluruh dan detail. Kenapa? Karena pikiran atau akal manusia itu terbatas. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala qaribun bil ijabati 'inda su'al. Allah dekat. Ya, ini Allah mengabulkan permintaan. Ba'idun bita'azzurji. Ba'idun bita'azzuzi. Jauh dengan kemuliaan. Ya, Allah itu dekat, mengabulkan permintaan, ya, yang dimana jauh dengan kemuliaan. La yunalu 'alin 'ala arsyihi ba'inun min khalqihi, sehingga tidak dapat dijangkau oleh upaya yang jelek terhadapnya. Allah tinggi di atas arsy-Nya dan terpisah dari makhluknya. Maujudun, Allah ada. Walaysa bima'dumin wala bimafqudin. Ya. Allah bukan tidak ada atau hilang. Ya. Pada perkataan Imam Al-Muzani ini ada 9 pembahasan. Ya, Masya Allah. Atau ada 9 poin. Yang pertama berkaitan tentang masalah bahwa sifat Allah itu sempurna. Dan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah makhluk. Ya, bukanlah makhluk. Itu yang pertama, poin yang pertama. Poin yang kedua adalah bahwa
Sifat-sifat Allah itu abadi dan azali. Ya, abadi dan azali. Abadi itu maksudnya senantiasa ada. Adapun azali maksudnya adalah tidak bermula dari ketiadaan. Ya, tidak bermula dari ketiadaan. Lalu poin yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tersucikan dari segala kekurangan. Makanya tadi disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wala kana rabbuna naqisan. Allah taala tidaklah memiliki kekurangan, fayazid. Yang Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengandung kekurangan sehingga butuh penambahan. Adapun makhluknya itu ada kekurangan sehingga dia butuh penambahan. Apa contohnya? Manusia kita laki-laki, dia butuh seorang istri. Ya, makanya nama istrinya adalah penambahan bagi sifat naqisnya laki-laki. Adapun Allah Ta'ala tidak. Ya. Poin yang keempat yang disampaikan oleh beliau adalah bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Mungkin secara penamaan sifat-sifat Allah itu sama dengan sifat makhluknya. Ya, akan tetapi bahwa hal tersebut jelas berbeda. Sehingga poin yang kelima, larangan untuk melakukan takyif. Ya, takyif itu maksudnya adalah menanyakan bagaimana bentuknya, menanyakan bagaimana caranya. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Maka kita tidak mengatakan atau kita tidak mencari-cari bagaimana caranya Allah itu Maha mendengar. Allah Maha melihat. Tidak kita mengatakan membagaimanakan kira-kira bagaimana caranya Allah itu bisa maha melihat itu bagaimana. Tidak demikian. Ya, kita melarang ada yang namanya takyif. Lalu yang keenam, Allah dekat mengabulkan permintaan hambanya yang berdoa kepadanya. Ya. Lalu yang ketujuh, Allah jauh dengan kemuliaannya. Ya. Dan yang kedelapan adalah Allah Maha tinggi di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluknya. Dan kita nggak usah takyif, ya. Gimana sih kok bisa terpisah dengan makhluknya? Caranya bagaimana? Nah, seperti itu. Ya. Lalu yang kesembilan, ini berkaitan tentang masalah kaidah iman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah secara umum, ya. Masya Allah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahwa tadi Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala beliau menyampaikan sifat Allah itu sempurna. Ya, sifat-sifat Allah itu sempurna. Sebagaimana Allah mengabarkan tentang keadaan dirinya di surat Al-An'am ayat 115. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan, dan telah sempurna kalimat Rabbmu dalam kebenaran dan keadilan. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya kalimat Allah
itu terbagi menjadi dua jenis. Ada kauniyah dan syar'iyah. Yang dimaksud dengan kalimat Allah yang kauniyah adalah segala apa yang Allah takdirkan terjadi di dunia ini dengan ucapan kun, jadilah, maka terjadi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ini kalimat apa tadi? Kauniyah. Ini kalimat kauniyah. Adapun kalimat syar'iyah maksudnya adalah segala aturan syariat yang telah Allah tetapkan berupa perintah dan larangan. Ya, ini kalimat syar'iyah. Nah, dua kalimat ini, yang kauniyah maupun yang syar'iyah, itu semuanya sempurna dalam kebenaran dan keadilannya. Sehingga segala apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu adalah adil, benar, dan tidak meleset sedikit pun. Ya. Begitu pula segala kalimat Allah yang ada dalam Al-Quran, penuh dengan keadilan dan penuh dengan kebenaran. Maka dengan demikian, kalaulah Al-Quranul Karim di dalamnya penuh dengan kebenaran, penuh dengan kejujuran dan keadilan, wajar kalau ternyata Allah Ta'ala menegaskan la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Baik. Dan Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan tadi bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala itu abadi. Ya. Daimat, abadi. Azaliyat dan juga azali. Tidak bermula dari ketiadaan. Abadi maksudnya adalah la tafna, tidak akan pernah binasa. Selalu ada. Adapun yang namanya azaliyat, yakni ghairu muhdatsah, ya, tidak bermula dari ketiadaan. Dan ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat zatiyah dan juga sifat fi'liyah. Ya. Sifat zatiyah, ya, sifat zatiyah adalah maksudnya sifat-sifat yang senantiasa melekat dan ada pada Allah. Ya, sifat-sifat yang senantiasa melekat dan ada pada Allah. Seperti apa? Maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, dan semisalnya. Adapun yang dimaksud dengan sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Allah itu punya kehendak. Allah berbuat sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Seperti apa? Mencintai, Allah mencintai makhluknya yang Allah kehendaki, ya kan? Allah merahmati atau Allah murka. Allah berbicara kepada makhluknya yang Allah kehendaki. Maka sekali lagi dalam masalah ini, ya ahlu sunnah meyakini bahwasanya ada yang namanya sifat zatiyah dan ada sifat
fi'liyah. Sifat zatiyah, sifat yang melekat dan selalu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Maha melihat, maha mendengar, ya, dan seterusnya. Adapun sifat fi'liyah maksudnya adalah yang berkaitan dengan kehendak Allah Ta'ala. Allah berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Contohnya seperti mencintai, berbicara, murka kepada para hambanya yang Allah kehendaki. Ya. Lalu Imam Al-Muzani rahimahullah tadi menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari segala kekurangan, sehingga kalau Allah itu memiliki kekurangan maka butuh yang namanya apa? Penambahan. Adapun Allah taala Maha suci dari hal tersebut, sebagaimana Allah mengabarkan tentang dirinya, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu yang mempunyai kemuliaan dari apa yang mereka katakan, di surat As-Saffat ayat 180. Ya. Contoh sifat kurang maksudnya adalah contohnya sifat lemah, lupa, ngantuk, tidur, capek. Itu kan sifat kekurangan. Ya, sifat yang kekurangan, dan Allah Subhanahu wa taala terbebas dari itu semua. Adapun makhluknya, nah, punya sifat-sifat yang tadi disebutkan. Capek, tidur, lemah, lupa, ngantuk, dan seterusnya. Itu makhluknya punya. Adapun Allah Maha suci dari itu semua. Ya, dalil-dalilnya banyak berkaitan dengan masalah ini. Di antaranya adalah di ayat kursi, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Sebagaimana Allah mengabarkan tentang dirinya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah suatu apapun, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Di surat Asy-Syura ayat 11. Sehingga kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, nggak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan tidak boleh menyerupakan suatu makhluk dengan Allah. Seperti itu. Kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan kita tidak boleh menyerupakan suatu makhluk dengan Allah. Ya. Dalam perkara uluhiyahnya, rububiyahnya, maupun dalam perkara asma wa sifatnya. Ya. Seperti seseorang yang dia diyakini oleh kalangan tertentu bahwasanya dia memiliki bagian dari rububiyahnya Allah. Tsunami ini tidak terjadi dikarenakan gara-gara wali fulan yang berdoa, atau karena adanya wali kutub misalnya, seperti itu, yang mengatur alam semesta, seperti itu. Itu ada keyakinan-keyakinan yang seperti itu. Siapa lagi kalau bukan ahli bid'ah. Lalu beliau tadi mengatakan bahwasanya kecerdasan pikiran makhluk itu tidak mampu mensifatkan Allah secara menyeluruh dan detail. Sehingga secerdas apapun manusia atau secerdas apapun makhluk, dia tidak akan mampu, akalnya itu tidak akan mampu menjangkau kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Secerdas apapun juga, dia tidak akan mampu menjangkau kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Sehingga ketika ada bisikan-bisikan dari setan, tentu bisikan tersebut ya berkaitan dengan masalah keimanan, terjadi waswas setan ada dalam hati kita, apa yang harus kita lakukan ketika ada dalam bisikan hati kita, siapa kamu? Ya. Terus siapa Allah? Siapa kamu? Kamu diciptakan siapa? Diciptakan oleh Allah. Terus kalau yang menciptakan Allah siapa? Ya, kalau ada bisikan-bisikan setan model seperti itu, ya, atau hal-hal yang sifatnya membimbangkan keimanan seseorang, maka yang kita lakukan adalah pertama, kita bilang dalam hati kita, kita tegaskan, amantu billahi wa rasulihi. Aku beriman pada Allah dan Rasulnya. Atau mengatakan, Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang kita katakan ketika apa? Muncul was-was dari setan. Kita bilang amantu billahi wa rasulihi, atau kita mengatakan tadi ya Allahu ahad, Allahus samad dan seterusnya. Lalu kita berta'awudz, memohon perlindungan pada Allah Ta'ala dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika muncul apa? Keraguan-raguan dalam hati kita. Kadang kondisi seseorang itu lagi capek, lagi banyak masalah, imannya lemah, muncul tuh bisikan-bisikan tuh. Ya, muncul bisikan. Maka kita berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah. Kemudian setelah itu yang ketiga, kita meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Tapi bukan berarti ludahnya campur ini ya. Apa? Campur riak gitu ya. Wah gitu ya. Khawatir samping kita istri. Repot. Ya, maksudnya meludah di sini bukan berarti campur dengan riak. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah berhenti dari memikirkan hal tersebut. Ini 4 metode ini adalah apa yang telah dibimbing oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ketika muncul rasa was-was. Ya, ketika muncul rasa was-was. Ngomong-ngomong tentang masalah rasa was-was, ya, kami pernah ada pengalaman, bukan diri sendiri, bukan. Cerita aja. Mau menutup pelajaran nih. Baik anak-anak, kita Pak Guru cerita dulu ya, sebelum kita selesai pelajarannya. Berkaitan dengan masalah was-was. Ada seorang pemudi, Masya Allah, cantiknya bukan main. Saya akui cantik. Ya, cantiknya, dia cantik. Dia yang tadinya seorang wanita yang tidak pernah sholat, tidak pernah zikir, tidak pernah ibadah. Kemudian dia menjadi rajin. Menjadi rajin ibadah. Rajin sholat, macam-macam dan seterusnya. Gara-gara mendengar ceramah tentang hari kiamat. Ini Masya Allah. Cuman efeknya, karena dia belajar sendiri, efeknya adalah apa? Muncul rasa was-was pada dirinya. Ketika dia melihat langit, dia berpikiran langit terbelah. Sehingga dia nangis, ujuk-ujuk tuh nangis. Ujuk-ujuk tahu ya, tiba-tiba dia nangis begitu. Khawatir langit itu terbelah. Ya. Ketika mendengar suara azan, dia segera berwudu, kemudian dia segera melaksanakan sholat. Bagus sebenarnya, ya kan? Bagus sebenarnya. Cuman muncul rasa was-was pada dirinya. Nanti kalau saya mati gimana? Nanti begini dan seterusnya. Ya. Sampai pada taraf bahwasanya dia ini mengalami apa ya, semacam ketakutan yang berlebihan. Efek apa? Tadi awalnya mendengarkan ceramah-ceramah terkait masalah hari kiamat, apalagi kalau di YouTube ya, dengan gambar yang dahsyat, dengan suara yang dedeng.
Otak pemudi, otak remaja itu kan langsung terkena semua. Efeknya tuh kayak begitu. Akhirnya orang tuanya WA kami, orang tuanya seorang seorang pejabat di kepolisian begitu. Dia WA agar bisa diskusi. Akhirnya ketemulah dengan dia, kita diskusi lama. Tentu sama orang tuanya ya, bukan berarti berdua-duaan. Kami berdiskusi lama, panjang lebar. Pertemuan pertama, pertemuan ketiga, pertemuan berikutnya, yang keempat dan seterusnya. Akhirnya rasa was-was itu mulai hilang. Ini bahaya soalnya kalau ada rasa was-was itu yang sudah akut, rasa takut yang berlebihan. Ya seperti beberapa waktu lalu ada berita tentang megatrust. Ya, berlebihan takutnya sebagian orang itu. Lalu ada yang japri ke saya, Ustadz nggak takut dengan megatrust. Megaloman anak nggak takut kan? Megaloman. Artinya adalah berita yang ada, kejadian-kejadian yang ada, ya. Maka kalau bagi orang-orang yang beriman, semuanya menyikapinya adalah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang Allah kehendaki itu terjadi, maka terjadi. Ya, maka terjadi, sehingga ketakutan itu tidak perlu kita perbesar. Nah, maka bagi orang-orang yang model kayak begini, harusnya ada yang membimbing. Ya, harusnya ada yang membimbing, ya. Jangan berarti dia belajar sendiri. Nah, orang tuanya tuh WA, Ustaz tolong bimbing putri saya. Anak udah kegeeran dulu ya gitu. Membimbing dalam apa? Hal apa ini Pak? Gitu. Bimbing bahwasanya anaknya itu punya pemahaman yang, kalau kata orang tuanya, pemahaman yang menyimpang dalam perkara tadi. Perkara hari kiamat, dalam perkara takdir, dalam perkara hidup dan mati, seperti itu. Maka harus ada yang namanya diskusi, ada orang yang membimbingnya ke jalan yang benar, begitu. Maka penting sekali ya kita itu belajar di majelis bersama dengan guru, bukan semata-mata belajarnya menyimak YouTube belaka atau secara otodidak. Ya wallahu a'lam, semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan dan kekuatan iman di saat banyak sekali godaan, syubhat maupun syahwat di zaman kita sekarang ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam dan as-sunnah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi